Dipersembahkan oleh Oke, jadi Pak Rahmat, semuanya tuh tertuju kepada Anda ini. Bagaimana dugaan pelanggaran kian banyak terjadi, dugaan ketidaknetralan aparat kian banyak terjadi. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu, Pak? Pertama banyak hal ya yang harus kita selesaikan clearkan pada saat ini. Misalnya mengenai tidak netral atau apa misalnya presiden dan kawan-kawan. Sekarang pertanyaan ini juga bisa diajukan tahun 2019 ketika presiden menjadi petahana. Toh tidak ada permasalahan yang berarti juga kan. Jadi sebenarnya netralitas itu akan dibatasi. Anaknya belum jadi cawapres waktu itu. Jadi benturan kepentingannya rendah. Enggak, jelas benturan kepentingannya ketika beliau Pak Jokowi 2019 menjadi calon presiden petahana, itu jelas benturan kepentingan. Betul. Lebih besar daripada yang sekarang malah. Kenapa? Karena beliau punya kekuasaan, itu kan terjadi 2019. Dan kemudian ada permasalahan, pasti ada teman-teman ada yang menggugat juga. Ya itu bisa dibatasi, diawasi dengan aturan yang jelas, dan kemudian ini kan berawal juga dari putusan MK yang kemudian pejabat bisa hanya cuti kan. Nah, itu juga jadi jadi persoalan kita ke depan yang harus kita bicarakan juga dengan ini akibat dari putusan MK juga. Jadi harusnya ada pembatas, dan PKPU sudah mengatur tentang ini. Nah, jadi bagaimana maksudnya, Pak? Jadi sebenarnya kalau mau melaporkan jika ada masalah silahkan dilaporkan. Dan kemudian diteliti apakah ada, misalnya kalau kampanye, apakah kemudian ada surat tanda pemberitahuannya, atau kemudian dibilang sebagai kampanye di luar jadwal, bagaimana? Apakah ada, kampanye ada 3 kan? 3, pertama peserta pemilu, tim pelaksanaan, dengan upaya meyakinkan, ini kategori yang kedua, dan kemudian menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri. Terpenuhi nggak 3 ini? Ini yang ini baik. Juga harus kemudian Bang Usman harus mengerti keterbatasan peraturan perundang-undangan kita terhadap permasalahan yang kasus terjadi di lapangan. Jadi seperti yang kasus Cilincing itu bisakah diusut oleh Bawaslu? Bisa. Kemudian kalau kemudian akhirnya tidak terpenuhi unsur, jangan juga kemudian jangan ketika selesai perkaranya statusnya dia emang Bawaslu ini sudah diintervensi. Jangan juga seperti itu. Ini kan dimainkan lagi. Lanjutkan pertanyaan Zilvia boleh ya? Silakan Bang Usman. Yang pertama, bisa nggak atau berani nggak Bawaslu misalnya meminta TNI untuk tidak melibatkan diri di dalam konteks kampanye ini? Yang kedua, misalnya seberapa mungkin Bawaslu menegur Gerindra dalam kasus tadi itu? Misalnya memposting atau mengkampanyekan kunjungan yang seharusnya urusan Kementerian Pertahanan, urusan TNI, dengan postingan foto lengkap pada anggota TNI dengan berseragam aktif itu. Ada mungkin nggak teguran itu dari Bawaslu misalnya kepada Gerindra? Atau saya tambahkan pertanyaannya, Bawaslu terkait dengan ini sama. Mumpung ada Bawaslu, pasti semuanya penasaran yang bertanya. Tentang Pak Prabowo, apakah ada yang salah seorang sebuah partai yang kebetulan ketua umumnya menteri dan kemudian memposting kegiatan ketua umumnya yang kebetulan menteri, membanggakan ketua umumnya yang kebetulan jadi menteri dan melakukan tindakan yang dianggap positif. Masalahnya dalam pemilu kan state resources, sumber-sumber negara itu nggak boleh digunakan untuk kepentingan kampanye, partisan interest, untuk partisan purpose. Bagaimana, sama seperti kasusnya Zulkifli Hasan tadi itu. Pertama, singkat. Panglima TNI sudah kita punya MOU dengan Panglima TNI. Bahkan di TNI sendiri, di kejadian tahun 2019 misalnya, ini teman-teman auditor militer, ketika membuat gestur pada saat rafting, kalau tidak salah turun dari tebing, yang bersangkutan di video, kemudian masuk peradilan militer gara-gara itu. Karena mengindikasikan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon. Itu terjadi 2019. Dan tapi kalau pelanggaran hukum militer atau pelanggaran hukum pelanggaran seharusnya itu pelanggaran netralitas. Kok seharusnya lagi ini kan? Bukan. Kenapa? Karena pelanggaran militer lebih berat daripada. Enggak juga. Banyak praktik putusan pengadilan militer ringan putusannya. Surat tugasnya dijelaskan. Surat tugas Panglima, surat Panglima menyatakan kalau seperti ini maka kena ke surat tugas Panglima bersikap netral. Nah, surat melanggar perintah atasan itu termasuk pelanggaran pidana militer. Jadi, nah itu yang kita lagi perbaiki sekarang. Ini termasuk netralitas. Bisa masuknya kode etik. Inilah yang dikerjakan oleh teman-teman
Mabes TNI mengenai pelanggaran kode etik Pertanyaannya TNI. kan yang dikerjakan oleh Bawaslu, bukan yang dikerjakan oleh Lah, TNI. kan buat MOU-nya, Mas. Loh, MOU lain dong. Dan itu sudah misalnya kalau misalnya kasusnya Anda ingin Pak mengatakan Panglima TNI-nya dong yang harus tegas, apakah begitu? Loh, kita sudah misalnya kasusnya Pak Teddy sudah kita sampaikan ke Mabes. Rekomendasinya. Oke. Kan rekomendasinya. Silakan nanti Panglima akan mengusutnya sesuai dengan peraturan kode etik militer sendiri. Baik. Kami kemudian harus melepas diri dari, tapi kami harus mengawasi apa yang dilakukan oleh Panglima TNI. Ini jelas dalam peraturannya seperti demikian. Demikian juga nanti dengan pejabat pembina kepegawaian dan kawan-kawan. Kemudian apakah berani? Pertanyaannya, Mas, jangan lupa pada 2019 dan saya masih menjabat pada saat itu juga, ada menteri yang kita tegur dan akhirnya kemudian yang bersangkutan tidak menjadi menteri. Pasti masih ingat pelanggaran itu. Siapa ya, Pak? Menteri PDT pada saat itu. Nah, karena dan itu terjadi. Jadi Anda dan ingin juga mengatakan? ada juga misalnya menteri yang kita Bawaslu takut manggil nih. Pertanyaannya, pada saat itu kita masih ingat Pak Luhut kita panggil, Bu Sri Mulyani kita panggil dengan gestur pada saat itu. Tentu teman-teman masih ingat. Oke, baik. Jadi kalau tanya keberanian pada Bawaslu salah. Saya mengalami dan saya jadi saya nggak boleh. Jadi Bawaslu pada saat itu dan sampai dengan saat ini Baik. itu masih kalau bilang punya keberanian. Misalnya kepala dinas pada saat itu mengizinkan pemasangan baliho. Loh, kata Bawaslu nggak bisa. Oke. Ini bukan zonasi, kita turunkan. Seharusnya yang ditugaskan siapa? PPK. Oke. Seharusnya menurut Undang-Undang 7 harusnya KPU yang Baik. menurunkan. KPU tidak berani, kami yang kemudian berani. Zilvi, Kemudian akhirnya melahirkan tindak pidana. Tapi kalau saya sih gini, kalau saya yang paling penting adalah ya bagaimana kemudian ya persoalan-persoalan yang kita bicarakan ini berpengaruh kepada pilihan masyarakat. Kenapa? Karena hukuman yang terberat bagi politisi, ya bagi partai politik, bagi calon adalah soal keterpilihan, soal elektoral. Nah, masalahnya kalau nggak ternyata boleh, kemudian hati-hati, ya tapi hati-hati. gini, tapi kalau Hati-hati kemudian terhadap terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu. yang gini, bukan, saya tidak bicara soal penyelenggaran, ya. Tapi masalah gini, kalau kemudian pelanggaran-pelanggaran termasuk pelanggaran etik dan sebagainya ini mendapatkan satu normalisasi, dia tidak berpengaruh pada elektoral, Oke. sehingga hukuman-hukuman yang diberikan oleh penyelenggara pemilu kepada si peserta pemilu menjadi tidak ada artinya. Kenapa? Karena Baik. tidak berpengaruh pada elektoral. Oke. Nah, karena itulah maka benar-benar saya ingin berharap masyarakat ayolah jadikan ini indikator dalam hal pilihan. Kalau misalnya begitu banyaknya orang yang melakukan pelanggaran, termasuk juga pelanggaran etik ataupun menormalisasi pelanggaran, itu Oke. harus jadi indikator pilihan. Saya ingin kita. ke Mas Umam ya, berbicara soal keterpilihan. Selain pelanggaran-pelanggaran ini yang bisa atau tidaknya mempengaruhi keterpilihan, justru sekarang kita sedang melihat bagaimana upaya supaya masyarakat ini membuat pilihan untuk satu putaran saja. Jadi ada upaya penggiringan satu putaran saja. Anda melihat itu juga adalah upaya yang sebetulnya untuk membuat proses demokrasi ini tidak menjadi menyenangkan karena dipaksa untuk satu putaran saja atau bagaimana, Mas Umam? Begini, narasi satu putaran itu problemnya disampaikan oleh semua Oleh paslon. semua. Jadi 01, 02, 03 itu semuanya bismillah satu putaran. Meskipun dalam konteks elektoral di atas kertas yang lebih memungkinkan untuk melakukan akselerasi itu adalah di kubu 02 karena praktis relatif lebih terkonsolidasi elektabilitasnya. Tetapi kemudian narasi ini perlu betul-betul ya kemudian dijaga supaya apa? Apa yang kita diskusikan ini impact-nya adalah pada konteks legitimasi kekuasaan yang akan datang. Jangan sampai kemudian karena tadi banalitas pelanggaran pemilu dibiarkan dan sebagainya, maka ini dari Mas Rahmat, teman-teman Bawaslu semuanya di daerah itu harus disemangati betul. Jangan sampai kemudian keberadaan Bawaslu dianggap wujuduhu keadamihi, ada tapi seperti nggak ada. Nah maka di situ yang kemudian perlu diperkuat. Kalau Oke. misal kemudian tidak mendapatkan respon yang juga cukup positif, saya khawatirnya adalah legitimasi kekuasaan yang akan datang. Siapapun yang terpilih, kalau kemudian tadi ini sesuatu dipaksakan, ini produk dari sebuah proses politik yang amburadul misalnya, maka kemudian impact-nya akan kesulitan pemerintah akan datang untuk mengonsolidasikan basis kekuatan pemerintahannya pada fase-fase awal. Oke, semua tiga paslon memang menginginkan satu putaran. Iya, demi dirinya begitu ya. Tapi Iya. kenapa saya bertanya seperti itu? Karena muncul pernyataan dari Arya Bima, Bang Masinton, rekan Anda yang menyatakan ada pengkondisian lembaga survei untuk bisa menggiring Pilpres itu hanya satu putaran saja. Apa dasarnya, Bang Masinton? Iya, jadi kalau sebagai sebuah harapan ya, semua masing-masing pasangan calon kontestan pasti berharap yang maksimal, karena gitu ya. Tapi realita lapangannya kita melihat ya
dari pendapat masyarakat, dari berbagai potret yang kita lihat itu potensinya adalah 2 putaran. Oke? Nah, tapi ada upaya-upaya dari salah satu kandidat yang selalu mengkondisikan ya untuk 1 putaran. Yaitu Itu 02. Ya, itu yang kemudian publik menjadi curiga ya. Baik itu lembaga survei yang dilakukan untuk menggalang propaganda tadi, meskipun realita politik ya tidak seperti propaganda yang dibangun oleh lembaga-lembaga survei dengan persepsi sekian persen tadi itu yang katanya 1 putaran. Bahkan dari kubu 02 jelas-jelas itu ada yang menyampaikan udahlah kita aklamasi aja 1 putaran. Kan konyol banget, begitu loh. Konyol banget, begitu. Oke. Nah, artinya kemudian pergerakan di bawah ya ini kecenderungan mengarahkan ke sana. Baik itu dari pemerintahan, Baik. Negara, ya aparatur negara Jangan-jangan dan setelah Bang lain-lain. Masinton ngomong gini, Mas Nah. Juri mau melaporkan lagi nih. Iya, monggo silakan. Saya paling senang tuh dilaporkan. Karena kita bicaranya basis data dan fakta, kita Oke. bisa jelaskan. Baik. Nah, kemudian ya. Oke, waktu kita sudah singkat, Mas Juri Iya, sepertinya Anda harus artinya menanggapi sedikit. kalau dia tadi memaksakan dengan berbagai cara, lagi-lagi tadi kata Mas Umam, pemilu ini yang dipertanyakan orang nanti legitimasinya. Legitimasinya, Mas Ya, Juri. Ya, saya nggak legitimasi kaget dari ya. hasil kecurangan itu pasti ditolak. Nggak kaget kalau ada pihak-pihak yang memang selalu menyalahkan lembaga survei ketika angka surveinya itu kecil atau lebih rendah. Itu dalam setiap pemilu seperti itu. Jadi yang kedua, bagaimana kita mau menyalahkan atau mengatakan bahwa lembaga survei itu digiring? Hampir seluruh lembaga survei yang kredibel, fakta angkanya seperti itu, Baik. sama gitu loh. Terus kita mau Oke. katakanlah mengkriminalisasi lembaga survei. Maaf Pak Juri, tidak semua lembaga survei itu sama, salah. Bukan Baik. sama, tapi Nah, gitu loh. apa namanya ya? Terakhir Litbang Kompas itu cuma 39%. Oke, Di baik. dalam hitungan waktu, Sayang sekali kita waktu kita diskusi sudah dalam habis, hitungan waktu. Bapak-Bapak. Nggak, sama Tapi kita nggak sudah mungkin. tangkap apa yang disampaikan Bang Masinton dan juga Mas Juri. Terima Satu kasih kalimat semuanya. dong. Bang Usman, Jadi soal satu kalimat nih. bolehkah Partai Gerindra membanggakan menteri, anggota ketua umum partai sebagai menteri? Masalahnya bukan cuma membanggakan ketua umum menjadi menteri, tapi mempromosikan anak presiden. Nah, itu Oke, jadi baik. masalah saya kira. Itu Bawaslu harus berani Sekali mengambil lagi tindakan. kita menunggu ya bagaimana Harus Bawaslu tegas. Oke, kita Nggak dukung boleh terus agar Bawaslu bisa muter-muter. tegas. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Kontroversi malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Semangatin Bang Masinton. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.